Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan mulai hari ini akan ada edisi spesial di mana saya akan membacakan isi dari novel Lin yang sudah launching beberapa waktu yang lalu, tapi kebetulan sudah sold out. Karena seperti janji saya kepada kalian semua, kalau misalkan kalian follow Instagram saya, di sana saya sudah bilang kalau nantinya akan ada edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan secara lengkap isi dari novel Lin. Jadi bagi kalian yang memang kemarin tidak sempat membeli novel Lin, tidak kebagian gitu ya, karena memang sold out, kalian akan tetap bisa tahu bagaimana isi dari novel Lin ini sepenuhnya. Tapi bagi kalian yang memang masih ingin membeli novel Lin, kemungkinan sekitar 2 minggu lagi novel Lin ini akan restock. Dan untuk informasi secara lengkapnya kalian bisa follow Instagram saya, karena biasanya nanti di sana saya akan update segala sesuatunya ya. Dan sebagai informasi saja untuk kalian, bahwasannya setiap video yang akan saya posting di YouTube itu biasanya akan berisi sekitar 20 halaman dari cerita novel Lin ini ya. Jadi nanti setiap 20 halaman kita akan berhenti dan akan kita lanjutkan di keesokan harinya. Begitu ya kira-kira, semoga apa yang saya lakukan ini bisa membuat kalian merasa tercukupi, dan saya juga memohon maaf kalau misalkan nantinya masih ada kesalahan di sana dan di sini. Seperti biasa, sejak kecil saya memang memiliki beberapa panggilan. Kalau papa sering memanggil saya dengan panggilan Eci, tapi kalau mama sering memanggil saya dengan sebutan Neng. Saya tidak menjawab, saya cuma bisa menangis dengan sisa-sisa tenaga. Saya membuka kedua tangan untuk meminta sebuah pelukan dari mama yang sudah lama saya rindukan. Mungkin ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi untuk saat itu yang saya butuhkan hanyalah dekapan dari beliau. Melihat suasana haru yang terjadi antara saya dan mama membuat Mas Gali berinisiatif memberikan waktu dan kesempatan bagi kami berdua agar bisa bicara dan melepas rindu tanpa ada gangguan. Jadi saat itu, Mas Gali pun keluar dari ruangan tersebut bersama ibunya. Saya memeluk mamah dengan sangat erat. Entah beliau tahu atau tidak, tapi sosok mamah adalah salah satu penyemangat dalam hidup saya. Sejauh apapun saya pergi, hanya dalam pelukan mamahlah saya selalu merasa ingin kembali. Di luar peranan Mas Gali yang sudah sangat luar biasa sebagai suami, mamah tetap memiliki satu tempat spesial di hati. Sebuah tempat yang pasti dimiliki oleh seorang anak kepada orang tuanya, terutama ibu. Maaf kalau Hana selalu merepotkan mamah ya, isak saya saat itu. Saya merasa malu, karena meski sudah dewasa dan berumah tangga, saya masih saja menjadi beban bagi orang tua. Neng, jangan bilang begitu. Mama ikhlas. Balas mamah, semakin membuat saya menjadi cengeng di hari itu. Kami berdua menghabiskan waktu cukup lama untuk saling melepaskan rindu, saling mengenang bagaimana masa kecil saya dulu, dan juga membahas bagaimana kabar papa yang pada saat itu berhalangan untuk ikut menjenguk. Malam harinya, masih di hari yang sama, salah satu adik perempuan Mas Gali datang ke rumah kami untuk menjemput ibu. Ada satu hal dari sikap ibu yang saya sesalkan saat itu, yakni beliau sama sekali tidak mengajak saya ataupun mama bicara selama ada di sana. Ini bukan tentang saya, tapi tentang mama yang tidak tahu apa-apa. Mama selalu mengira kehidupan rumah tangga saya bahagia tanpa ada masalah. Tapi semenjak hari itu, mama akhirnya mulai bertanya-tanya. Apakah selama ini ibu selalu bersikap seperti itu kepada saya? Bahkan malam itu ibu tidak pamit kepada saya ketika akan pulang. Saya justru tahu kalau ibu sudah pulang karena diberitahu oleh mamah yang sempat menemui saya di dalam kamar untuk membawakan segelas teh hangat. Wajar kalau saat itu mamah merasa curiga. Saya hanya bisa meyakinkan pada beliau kalau semuanya baik-baik saja. Saya harus mengatakan pada mamah kalau tidak pernah terjadi masalah apapun di antara saya dan ibu mertua. Saya ingin mamah perasaannya tenang. Setelah mengobrol ringan tentang beberapa hal mengenai kehidupan rumah tangga saya belakangan, akhirnya mama mulai membahas tentang kejadian yang menimpa saya tadi siang. Apa yang terjadi sih, Neng? Tanya mama pelan dalam suasana kamar yang hening dan temaram. Awalnya saya ingin tetap bungkam. Toh, menceritakan sesuatu yang tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain tidak akan berguna apa-apa. Tapi melihat wajah mamah saat itu, hati saya luluh. Bagaimana mungkin saya tidak percaya pada seseorang seperti mamah? Padahal mamahlah yang selama ini selalu berdiri di sisi saya. Mamahlah yang selalu bisa menentang isi dunia hanya untuk bilang kalau dia percaya pada apapun yang dikatakan oleh putrinya. Akhirnya, saya pun menceritakan semuanya kepada beliau, dari awal sampai akhir. Respon mama benar-benar di luar dugaan. Saya pikir dia tidak akan percaya dengan apa yang saya ceritakan. Tapi sebaliknya,
Mama justru menjadi pendengar yang baik dan saya sama sekali tidak merasa dihakimi. Lega, akhirnya ada seseorang yang bisa saya jadikan tempat untuk bercerita tanpa batas. Cerita tentang berbagai hal yang mungkin akan sulit dipercaya oleh orang kebanyakan. Sepanjang bicara, Mama terus menggenggam tangan saya. Di penghujung malam, Mama akhirnya bertanya, "Neng, apa nggak mau pindah saja dari sini?" Saya langsung menggelengkan kepala. Sejak awal saya tahu kalau opsi tersebut bukanlah sesuatu yang akan saya lakukan. Mas Gali kasihan, Mah. Dia kerja di sini. Kalau saya pindah, nanti dia bagaimana? Jawab saya penuh pertimbangan. Mama pun terdiam menatap saya. Saya tahu beliau khawatir, tapi saya juga tahu kalau beliau tidak mungkin memaksa. Tapi apa Neng kuat? Tanya Mama lagi penuh arti. Kami saling bertatapan, masih bergenggaman tangan, seolah saling menguatkan. Insya Allah, Mah. Jawab saya pasrah. Tentu saja, apalagi yang bisa saya lakukan dalam takdir yang sudah merancang saya menjadi seseorang yang tidak biasa. Setelah kejadian Sunya Liris, saya benar-benar belajar bahwa hidup dan mati seseorang memang bergantung pada Tuhan. Sebagai manusia, saya hanya bisa memohon dan berharap. Dan malam itu pun selesai dengan hati yang mendekap kedamaian. Mungkin karena melihat kondisi saya yang belum terlalu stabil, pada akhirnya Mamah memutuskan untuk menginap beberapa hari di rumah kami. Tentu saja saya merasa senang. Karena adanya Mamah di rumah, saya tidak lagi merasa kesepian. Setidaknya ada orang lain yang bisa menemani saya saat Mas Gali sedang pergi bekerja. Tapi, di hari ketiga Mamah menginap, tiba-tiba saja beliau menceritakan sesuatu yang sulit dicerna oleh nalar. Jadi waktu itu, saya dan Mama sedang sama-sama memasak di dapur. Kami mengobrol seperti biasa mengenai kehidupan keluarga kami di kampung. Hingga akhirnya, topik pembicaraan itu sampai pada sesuatu yang berhubungan dengan rumah tersebut. Mama bercerita sambil mengulek bumbu di atas cobek batu. Sementara saya sedang memotong kecil-kecil kentang dan wortel. Mama bilang, "Neng, kalau pagi-pagi ada yang bersihin halaman, itu siapa ya?" Mama bertanya dengan polosnya, sambil terus mengulek bumbu tersebut tanpa jeda. Mendengar hal tersebut, saya diam sebentar. Bahkan saya sempat berhenti untuk memotong sayuran yang belum selesai. Sejenak, saya ingin mencerna apa maksud dari pertanyaan Mama barusan. Pertanyaan Mama itu persis dengan pertanyaan saya yang selama ini juga belum terjawab. Pertanyaan yang sebenarnya sudah sempat terlupakan karena terlalu lama tak kunjung mendapatkan kepastian. Tapi saya tahu kalau saat itu Mama pasti membutuhkan jawaban. Mungkin Pak Encep, Mah. Dia adalah orang yang dulunya sering bekerja di rumah ini untuk bersih-bersih. Jawab saya singkat sambil lanjut memotong wortel dan kentang yang tersisa. Perasaan saya saat itu sebenarnya sudah berbeda. Pertanyaan Mama benar-benar mengusik rasa penasaran saya. Karena jujur, saya juga ingin tahu kebenarannya. Enggak Neng. Tadi subuh sebelum sholat, Mama kan ambil wudhu di kamar mandi belakang. Terus dari jendela yang ada di ruangan sebelah, Mama lihat yang sedang nyapu halaman. Tapi bukan bapak-bapak. Ungkap Mama mulai antusias menjelaskan. Mama bahkan sempat berhenti mengulek sambalnya sebentar, lalu berbalik menghadap ke arah saya untuk bicara. Yang nyapu itu perempuan, masih muda, orangnya tinggi. Tapi Mama nggak ngeliat mukanya gimana. Soalnya dia berdiri membelakangi jendela. Mama melanjutkan sambil memperagakan dengan tangannya tentang seberapa tinggi perempuan yang dilihatnya di halaman. Cerita lengkap dari Mama itu membuat jantung saya berdebar cepat. Perempuan? Jadi selama ini yang menyapu daun-daun kering di halaman depan bukan Pak Encep. Lalu siapa? Saat itu saya beradu argumen sendiri dengan hati saya. Kamu nggak tahu? Tanya Mama ketika melihat saya melamun. Saya menelan ludah, agak salah tingkah menatap Mama yang sedang menunggu jawaban. Dan mungkin diamnya saya membuat Mama menyadari satu hal. Sepersekian detik kemudian, ekspresi wajah beliau langsung berubah. Mama yang semula tampak antusias, mendadak kuyuk seperti menampakkan rasa bersalah. Secara tidak sengaja, Mama akhirnya memahami ketidaktahuan saya tentang siapa yang selama ini membantu kami membersihkan daun-daun kering di halaman. Karena yang selama ini saya yakini, sosok yang telah membantu kami menyapu daun-daun kering tersebut adalah Pak Encep. Meski pada akhirnya, yang Mama lihat justru berbeda. Menurut Mama, sosok tersebut adalah perempuan, bukan laki-laki. Ya sudah, jangan dipikirin ya, Neng. Siapapun yang sudah membantu, artinya dia adalah orang yang baik. Ujar Mama cepat, seperti sengaja ingin menyelesaikan pembahasan kami saat itu. Mungkin Mama tidak ingin membuat saya kepikiran dengan ceritanya. Neng, nanti sayur sopnya dicampur bakso ya. Kemarin Mama beli di pasar. Itu, Mama simpan di dalam kulkas. Tiba-tiba saja Mama menyuruh saya melakukan hal lain, mungkin agar saya lupa dengan apa yang kami bicarakan barusan. Saya mengangguk dan berjalan ke arah kulkas untuk mengambil bakso yang Mama bicarakan.
Untuk menghargai Mama, saya juga ikut berpura-pura lupa. Tapi ada satu hal yang kemudian terjadi pada diri saya setelah pembicaraan tersebut, yakni keinginan yang sangat kuat untuk membuka tabir misteri tentang siapa sebenarnya yang selama ini sering menyapu daun-daun kering di halaman rumah kami. Demi memuaskan rasa penasaran itu, di keesokan harinya, saya benar-benar melakukan sesuatu yang nekat. Ya, saya rasa sudah saatnya bagi saya untuk mengetahui semuanya secara lebih jelas. Di hari itu, sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, saya bangun lebih cepat dari biasanya. Mungkin sekitar 3:30 pagi. Saya membuka jendela kamar yang memang menghadap lurus ke halaman depan. Jendela itu tidak saya buka terlalu lebar, hanya sekedarnya saja. Yang penting saya bisa melihat apa yang ingin saya lihat di depan sana. Satu-satunya jendela yang ada di kamar kami saat itu memang berukuran lumayan besar. Bentuknya seperti prisma, tinggi, dan ada sedikit ruang untuk duduk di pinggirannya. Di sanalah kemudian saya duduk sebentar sambil memperhatikan dengan serius setiap pergerakan yang ada di halaman dengan jantung yang berdebar cepat. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan saya lihat saat itu. Apakah saya akan bertemu dengan Pak Encep atau justru perempuan yang dilihat oleh Mama? Entahlah. Tapi siapapun itu, saya sudah menyiapkan mental untuk bertemu dengan salah satu dari mereka. Waktu seolah berjalan lambat. Setiap detik yang berdetak pada jam dinding yang ada di dalam kamar saya terdengar dengan jelas. Sesekali saya menoleh ke arah Mas Galih yang saat itu masih tertidur dengan pulas. Saya hanya berharap agar apa yang saya lakukan saat itu tidak akan mengganggu tidurnya. Tunggu, saya tetap tidak melihat siapapun muncul di halaman depan. Saya masih terus menunggu, sampai langit kemudian kemerahan. Tapi tetap tidak ada yang terjadi di sana. Saya pun menarik napas panjang. Entah karena kecewa atau justru karena merasa lega. Cukup lama saya menanti, tapi tak sekelebat pun saya melihat bayangan seseorang muncul di halaman. Mendekati waktu sholat subuh, saya sudah berencana untuk menyerah. Saya menganggap kalau apa yang saya lakukan saat itu adalah hal konyol yang seharusnya tak lagi saya ulang. Apa yang saya cari? Bukankah tidak semua hal harus saya ketahui jawabannya? Bosan menunggu, saya pun berdiri, berniat untuk pergi. Jendela itu sudah hampir saya tutup, karena setelahnya saya memang berniat untuk pergi ke belakang dan menjalankan ibadah yang waktunya sudah hampir datang. Tapi baru saja saya membalikkan badan dari jendela, tiba-tiba saja saya mendengar suara sapu lidi yang sedang digesek-gesekkan di atas tanah. Seolah ada seseorang yang sedang menyapu di halaman depan. Srek, srek, srek. Saya kaget, tapi penasaran. Secara refleks, saya langsung menoleh lagi ke arah jendela. Saat itu, ada dua hal yang langsung saya rasakan. Antara berharap untuk menyaksikan sesuatu yang terjadi di depan sana, sekaligus berharap untuk tidak menyaksikan apapun yang terjadi di depan sana. Karena saya sendiri masih belum bisa memastikan, apakah sebenarnya saat itu saya sudah siap untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya selama ini, atau justru sebaliknya. Begitu menghadap ke arah jendela, saya berlari mendekatkan wajah ke pinggir tepian kaca. Beberapa saat menghabiskan waktu untuk memperhatikan setiap sudut dari halaman depan, kanan ke kiri, kiri ke kanan, nihil. Meski saya belum melihat ada siapa-siapa di sana, tapi anehnya suara sapu lidi yang sedang menggesek-gesek tanah tadi masih bisa terdengar dengan jelas. Bahkan saya sempat berpikir kalau saya sudah gila, karena bisa mendengar suara dari sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Ada apa ini? Belum selesai dengan kebingungan saya saat itu, mendadak dari arah belakang saya muncul suara seorang perempuan yang sedang bersenandung riang. Suaranya terdengar dekat, seolah kami berada dalam satu ruangan yang sama, di kamar saya. Jantung saya langsung berpacu cepat. Apa yang saya alami itu bukanlah sesuatu yang normal, karena saya tahu benar, di kamar itu hanya ada saya dan Mas Galih saja. Itu juga bukan suara Mamah. Sebagai anak, tentu saya hafal bagaimana suara beliau. Lagi pula, kamar Mama terlalu jauh dari kamar saya. Suaranya tak akan bisa terdengar sebegitu jelas. Sedangkan suara senandung yang saya dengar saat itu seakan-akan berada persis di belakang telinga. Yang bisa saya jelaskan saat itu hanyalah sebuah proses yang terjadi begitu cepat. Sebuah transisi dimensi yang sama sekali tidak bisa dikendalikan. Sebuah kilatan cahaya kembali muncul di depan mata saya, seperti flash kamera. Mau tidak mau, saya harus memejamkan mata. Sampai kemudian kilatan cahaya itu menghilang dan silaunya pudar. Dugaan saya benar. Begitu mata saya kembali memandang sekitar, semuanya kembali berubah. Saya seperti ditarik masuk ke dalam lintasan dunia yang tidak pernah saya tinggali sebelumnya. Beda, sangat berbeda. Dengan satu jentikan jari, suasana kamar di mana sebelumnya saya berada berubah interiornya.
Tidak ada kasur, tidak ada meja, tidak ada lemari, tidak ada televisi. Apa yang saya lihat saat itu bernuansa kekuningan, tapi segala objeknya tampak berwarna. Detailnya juga lebih jelas ketimbang penglihatan saya yang sebelumnya. Mungkinkah kemampuan saya mengalami peningkatan? Ucap saya dalam hati, setengah bercanda, untuk mengurangi stres yang saya rasakan saat itu. Secara sederhana, situasi yang terlihat saat itu adalah kamar saya tidak lagi terlihat seperti sebuah kamar, melainkan seperti sebuah ruangan kerja. Motif pada dindingnya dilukis dengan indah. Apa yang saya lihat itu kemudian mengingatkan saya pada satu hal. Astaga, pekik saya pelan sambil menutup mulut menggunakan kedua tangan. Tak sulit bagi saya untuk mengingat kapan dan di mana dinding berlukis itu pernah saya lihat. Ya, waktu itu, ketika saya dan Mas Gali sedang mencoba mengikis lapisan cat untuk mengganti ulang suasana kamar yang kami tempati dengan warna cat yang baru. Benarkah lukisan pada dinding itu sudah berada di sana sejak zaman dulu? Selain memperhatikan dinding tersebut, saya juga memperhatikan banyak hal yang tersimpan di ruangan itu. Di sudut ruangan yang berhadapan langsung dengan posisi saya berdiri, ada sebuah meja besar berwarna hitam dengan list kayu mahoni berwarna marun. Di atasnya ada sebuah foto keluarga yang digantung di dinding. Tapi anehnya, saat itu saya tidak bisa melihat wajah-wajah yang ada di dalam foto tersebut. Semua seperti blur. Ada lemari buku, ada rak sepatu yang terbuat dari kotak kayu, dan beberapa tanaman-tanaman kecil di dalam pot yang berjejer rapi di dekat pintu. Semuanya tampak berbeda. Itu bukan lagi kamar yang saya kenal. Satu-satunya hal yang masih sama adalah posisi pintu dan jendela. Sedang serius memperhatikan perubahan yang terjadi di depan mata, pelan-pelan saya kembali mendengar suara senandung dari seorang wanita. Selain suara senandung itu, saya juga mendengar adanya suara alunan musik tempo dulu yang berirama lembut dan mendayu. Tapi sayangnya, saya tidak pernah tahu apa arti dari lirik yang sedang dilantunkan dalam lagu tersebut. Ketika mendengarkan dengan lebih teliti, saya mulai menyadari kalau suara musik tersebut berasal dari ruangan yang berbeda dengan ruangan di mana saya berada. Semua yang saya alami itu memang sulit untuk dipercaya, terlebih bagi mereka yang sejak awal tidak pernah merasakan apa yang saya alami. Meski berkali-kali saya dibuat terkejut, tapi anehnya hati saya seperti sudah siap untuk melihat lebih banyak hal lagi. Transisi dimensi yang saya alami sebelumnya membuat saya banyak belajar, terutama untuk tetap bersikap tenang dalam keadaan yang tidak bisa ditebak. Tak lama, ketika saya masih dalam kondisi terpaku memperhatikan segalanya, ada seorang anak laki-laki yang kemudian masuk ke dalam ruangan di mana saya berada. Anak itu masih kecil, entah berapa usia pastinya, tapi yang jelas lebih dari 8 tahunan. Matanya biru seperti air, kulitnya putih dan berbintik, terutama di area wajah. Anak laki-laki itu berjalan santai. Keberadaan saya benar-benar tak terlihat olehnya. Dia sedang memakai tas ransel berbentuk kotak dan berwarna hitam. Saat masuk, tas itu dia lepas, lalu dia letakkan di atas meja. Di tangan kanannya, dia memegang sebuah mobil-mobilan yang terbuat dari kayu berwarna hijau. Saya terus memandangi wajah anak itu sampai ke baju yang dia pakai, dan juga sepatunya yang berwarna mustard. Saya merasa seperti melihat anak laki-laki itu sebelumnya. Sungguh. Dan setelah memperhatikan cukup lama, akhirnya sebuah ingatan muncul di dalam kepala saya. Ya, saya tidak salah menduga. Saya sudah pernah melihat anak laki-laki itu sebelumnya. Dia adalah salah satu dari 2 anak laki-laki yang sempat terlihat sedang bermain lari-larian dalam transisi dimensi yang pertama kali saya alami, sekitar 1 bulan yang lalu. Bedanya, dalam transisi kali itu, anak laki-laki tersebut hanya sendirian. Saya tidak tahu di mana temannya berada. Anak laki-laki itu tampak ceria sambil memainkan mobil-mobilannya di lantai. Dan tak lama, saya mendengar ada suara seseorang yang menyebutkan sebuah nama dari halaman depan. Jelas bukan nama saya, karena nama yang saya dengar saat itu adalah sebuah nama asing, Denjik. Lalu dari siapa suara panggilan itu berasal? Entahlah. Tapi saya yakin panggilan itu berasal dari suara seorang perempuan. Dan tebakan saya benar. Nama yang tadi dipanggil adalah nama dari anak laki-laki yang saat itu sedang berada satu ruangan dengan saya. Dia yang sedang bermain mobil-mobilan. Lalu bagaimana saya tahu? Karena setelah panggilan itu terdengar, anak laki-laki bernama Denjik itu langsung menjawab, kemudian berlari keluar dari ruangan. Denjik meninggalkan mobil-mobilan kayunya di atas meja. Awalnya saya kira transisi dimensi yang saya alami akan segera selesai setelah anak laki-laki tadi keluar dari ruangan. Tapi saya salah. Saya tidak tahu apalagi yang harus saya saksikan saat itu, tapi yang jelas transisi dimensi itu masih melanjutkan kisahnya. Meski sudah berusaha untuk memejamkan mata, tapi nyatanya apa yang ada di sekitar saya saat itu tidak berubah.
Saya mencoba untuk melakukan hal lain. Kali itu dengan menghentakkan kedua kaki di lantai, tapi tetap tidak ada yang berubah. Tidak menyerah, saya tetap memutuskan untuk membalikkan badan ke arah jendela yang ada di belakang punggung saya. Polosnya saya menganggap dengan melakukan hal itu bisa menyelesaikan semuanya. Tapi kenyataannya justru berbeda. Yang terjadi bukanlah yang saya harapkan. Ketika berdiri di depan jendela, saya baru menyadari kalau pemandangan di halaman depan rumah tersebut juga ikut berubah. Dari jendela yang terbuka itu, langit yang semula saya yakini masih gelap dengan semburat kekuningan, berubah menjadi terang seperti halnya siang menuju senja. Ada hal lain yang paling mencengangkan saya saksikan terjadi di halaman depan. Dan mungkin itu adalah puncak dari segalanya. Saat itu, saya melihat ada 2 orang remaja perempuan yang sedang melakukan aktivitas mereka. Meski jarak saya terlalu jauh untuk bisa memperhatikan wajah mereka secara detail, tapi sepintas saya tahu kalau mereka memiliki paras yang sama-sama cantik. Dan jelas dari perawakannya, mereka bukanlah warga negara lokal Indonesia. Kulit mereka yang putih benar-benar terlihat kontras dengan warna langit di luar sana. Dari posisi saya berdiri dan tertegun diam, saya melihat salah satu dari gadis tersebut sedang berjalan memasuki gerbang rumah menuju halaman. Dia memakai gaun panjang berwarna biru muda, lebih muda dari warna air danau. Gaunnya terbuat dari bahan yang sangat halus dan ringan, sebab ketika gadis itu berjalan, ujung gaunnya akan terus bergoyang. Rambutnya panjang dan bergelombang, dengan warna coklat gelap seperti warna kayu mahoni. Gadis itu membawa sebuah keranjang rotan, kemudian menghampiri 2 anak laki-laki yang sedang bermain di halaman. Anak-anak tersebut tampak menyambut gadis itu dengan ceria. Dari kedekatan mereka, saya menebak kalau kedua anak laki-laki itu adalah adiknya. Anehnya, saya ikut merasa terharu ketika kedatangan gadis itu disambut sebuah pelukan erat dari adik-adiknya tadi. Gadis itu tersenyum, sambil mengatakan sesuatu yang tidak bisa saya dengar. Percayalah, kesan pertama yang saya dapatkan ketika memandang senyuman gadis itu adalah sebuah ketenangan. Sementara satu gadis yang lainnya terlihat sedang menyapu halaman, menggunakan sapu lidi bergagang panjang. Dia memakai gaun berwarna kuning pucat, berkerah tinggi, dan ada ikatan tali berbentuk pita di bagian atas dadanya. Berbeda dari gadis bergaun biru, gadis bergaun kuning itu rambutnya berwarna coklat kemerahan. Dia tidak mengurai rambutnya yang panjang, melainkan dia kepang dan disampirkan di pundaknya yang di sebelah kanan. Kedua gadis itu sama-sama memiliki tubuh tinggi dan langsing. Melihat kedua wajah mereka yang masih sangat segar, kemungkinan usia mereka saat itu tidak lebih dari 20 tahunan. Sedangkan 2 anak laki-laki yang bersama mereka saat itu terlihat jauh lebih muda. Mungkin posisi mereka dalam keluarga adalah ketiga dan keempat. Percaya atau tidak, perlahan saya seperti lupa kalau saat itu saya sedang terjebak dalam dimensi yang berbeda. Menyaksikan kehidupan lain yang selama ini tidak saya lihat justru membuat saya menikmati prosesnya. Ketakutan saya entah bagaimana terasa berkurang. Saya sempat tidak sadar seberapa lama waktu sudah berlalu. Saya terus memperhatikan aktivitas mereka melalui jendela itu, sampai akhirnya saya merasa ada sesuatu yang tidak nyaman yang mulai mengganggu. Saat itu, saya kembali mendengar suara lantunan musik lawas yang berasal dari ruangan lain. Tentu saja, suara tersebut terdengar bercampur dengan suara gesekan sapu lidi yang berasal dari halaman depan. Awalnya memang tidak ada yang aneh. Saya malah sempat menikmati 2 suara yang saling bercampur itu. Tapi semakin didengarkan, entah kenapa suara musik dan gesekan sapu lidi tadi lama-kelamaan semakin nyaring dan menyakitkan telinga. Kalian bayangkan, situasinya seperti sedang mendengarkan suara yang volumenya makin lama makin dinaikkan. Bahkan saat itu saya sampai harus menutup telinga dan memejamkan mata, berusaha untuk mengurangi efek dengung yang tercipta. Meski rasanya menyakitkan, tapi saya tidak berani untuk mengeluarkan suara, apalagi berteriak. Saya tahu kalau saya sedang tidak berada di tempat yang seharusnya. Jadi saya tidak boleh membuat sebuah kesalahan yang nantinya berakibat fatal. Meski begitu, tetap ada sebuah keyakinan di dalam diri saya yang mengatakan kalau sebenarnya tempat saya berpijak saat itu tetaplah kamar tidur saya. Terlepas dari semua pemandangan berbeda yang saya lihat di dalam transisi dimensi tersebut. Dan jika itu tetaplah kamar saya, maka seharusnya tidak ada yang berubah. Dari posisi letak barang-barang, ataupun lokasi pintu dan juga jendela. Karena sejatinya, hanya diri saya sendirilah yang sedang mengalami transisi dimensi ke waktu yang mundur jauh di belakang. Jadi, saat itu saya meyakini diri kalau di samping jendela besar tempat saya berdiri saat itu adalah kasur yang setiap harinya saya tiduri. Saya hafal tata letak dari kamar yang setiap harinya saya bereskan sendiri. Nekat, saat itu saya agak berjongkok dan meraba-raba bagian yang saya yakini sebagai letak dari ranjang.
Saya percaya kalau saya bisa menemukannya, meski untuk sementara saya tidak bisa melihat apa-apa. Dan luar biasa, saya yang biasanya lemah dan cengeng, justru merasa begitu tangguh saat itu. Saya bertekad ingin kembali dengan cara saya sendiri. Usaha saya pun berhasil. Setelah mencari beberapa saat, telapak tangan saya seperti menemukan sebuah permukaan lembut yang mirip dengan kasur. Saya sempat menekan-nekan permukaan itu sejenak untuk memastikan. Akhirnya, meski sedikit ragu, saya tetap menjatuhkan badan di atas permukaan itu. Hati saya sudah bertekad, apa yang akan terjadi, maka akan saya biarkan semuanya terjadi. Sensasi menegangkan itu kembali saya rasakan, seperti jatuh dari titik tertinggi ke titik terendah dalam waktu yang sangat cepat. Lagi-lagi, seperti ada sesuatu yang rasanya ditarik dari ubun-ubun saya. Zlep! Semuanya jadi gelap. Saya tidak lagi mendengar apa-apa. Suara musik lawas yang beradu kencang dengan suara gesekan sapu lidi di tanah, semua itu mendadak hilang. Senyap begitu saja. Saya tahu kalau saat itu dunia saya sudah dikembalikan. Dengan jantung yang masih berdebar cepat dan tangan masih gemetaran, saya mengangkat kepala sambil membuka mata secara perlahan. Semua sudah kembali normal. Ruangan tempat saya berada saat itu sudah kembali menjadi kamar saya. Tak ada yang berubah. Dan saya jatuh di atas permukaan kasur dalam posisi menghadap ke kanan. Rasanya benar-benar kikuk ketika waktu itu saya langsung berhadapan dengan televisi yang masih menyala. Apakah saya mimpi? Tanya saya dalam hati dengan kedua mata yang masih sulit untuk berkedip. Tapi semuanya terasa begitu nyata. Bahkan napas saya masih terengah-engah dengan keringat dingin yang bercucuran. Beberapa saat kemudian, saya mencoba untuk bangun dan mencerna apa yang baru saja terjadi. Saya sudah menemukan posisi duduk yang lebih nyaman. Sambil memandangi sekitar, saya mengusap perut saya yang mulai tampak membesar. Rasa bersalah itu pasti ada. Bagaimanapun, saya hanyalah seorang calon ibu yang tidak ingin bayinya kenapa-napa. Tapi sayangnya, saat itu saya masih terus harus pasrah menerima kenyataan. Karena saya sendiri belum mengerti bagaimana cara untuk bisa mengendalikan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Dengan segala keterbatasan, saya hanya berbisik lirih meminta kepada Tuhan. Ya Allah, meski saya belum mengerti tentang maksud dari penglihatan-penglihatan ini, saya akan ikhlas. Asalkan Engkau bersedia untuk melindungi anak saya, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Setelah kejadian itu, saya tidak berani untuk pergi tidur. Bahkan setelah Mas Gali bangun, sampai dia sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja, saya masih terjaga. Lagi-lagi saya memutuskan untuk tidak menceritakan pengalaman transisi dimensi pada dini hari tersebut kepada Mas Gali. Alasannya, karena saya tidak ingin membebani pikirannya. Apalagi belakangan, Mas Gali sedang mendapatkan banyak tugas dari kantornya. Meski begitu, setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya saya memilih untuk bercerita kepada Mama. Karena saya tahu kalau harus ada seseorang yang mengetahui tentang kisah saya. Saya dan Mama mengobrol di ruangan tengah. Pelan tapi pasti, saya mulai menceritakan semuanya kepada beliau. Tentang kemampuan saya yang semakin lama terasa semakin peka. Juga tentang pengalaman spiritual yang belakangan sering membawa saya pergi ke sebuah dimensi lain dari kehidupan seseorang. Saya bercerita kepada Mama tentang rasa aneh yang saya rasakan ketika semesta seperti mempertontonkan kehidupan masa lalu dari seseorang yang pernah hidup kepada saya. Apa arti dari itu semua? Akankah saya mengalami hal semacam ini selamanya? Apakah tak akan ada masalah nantinya? Saya membicarakan banyak hal tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Mama. Dan tentu saja, Mama merespon cerita saya itu dengan penuh kecemasan. Bukan hanya cemas pada diri saya, tapi juga pada kandungan saya. Gimana ya, Neng? Mama nggak bisa lama-lama nemenin kamu di sini. Kasian Papa, di rumah nggak ada yang ngurusin. Ujar Mama dengan suara bergetar setelah selesai mendengarkan curahan hati saya. Saya bisa mengerti perasaan Mama saat itu. Beliau pasti merasa sulit untuk memilih antara menemani anak atau menemani suaminya. Saya juga tidak mau egois. Papa saya jauh lebih membutuhkan Mama karena beliau sendirian. Sedangkan saya masih ada Mas Gali yang bisa diandalkan. Saya juga tahu kalau saat itu Mama sedang berusaha untuk menahan air matanya. Sebaliknya, saya berusaha untuk tetap tersenyum di depan beliau agar beliau percaya kalau semuanya akan baik-baik saja. Lalu saya memeluk Mama cukup lama. Saat itu saya teringat akan kata-kata orang bijak, bahwa seseorang anak akan selalu menjadi bayi di mata orang tuanya. Sedewasa apapun anak itu akan tumbuh di masa depan. Akhirnya, pada kesempatan itu, saya memahami makna dari kalimat tersebut. Tak ada yang berubah dari kasih sayang Mama kepada saya. Sejak saya kecil, sampai saya akan memiliki anak. Itulah kasih sayang orang tua yang akan selalu menyertai kita sepanjang jalan, tanpa ada batas. Hana akan jaga diri di sini, Mah. Ujar saya berjanji. Cuma Hana minta tolong,
Semisal Mama kenal dengan seseorang yang kira-kira bisa membantu masalah Hana ini, kabari Hana ya, Mah. Pinta saya kemudian. Mama mengangguk, masih dengan wajah yang penuh dengan kekhawatiran. Kalau ada apa-apa hubungi Mama. Kalau butuh sesuatu, kamu harus jujur sama Galih. Gak boleh ada yang dirahasiakan dari suami sendiri. Hana ngerti kan? Pesan Mama mengingatkan sambil merapihkan rambut saya yang berantakan di pinggir pipi. Saya mengangguk cepat, tak lupa tersenyum sambil menggenggam tangan Mama. Besok beliau akan pulang kembali ke rumahnya bersama Papa. Sedih memang, tapi itulah kehidupan.